Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Listanto. Saya guru di Madrasah Aliyah Negeri 1, Kota Palu. Pada kesempatan kali ini, kita masuk pada materi ketiga, Matematika Wajib kelas 12, yaitu Kaidah Pencacahan. Sebagai pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, pada materi tentang kaidah pencacahan di sini, kita akan lebih dipertemukan dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari di mana kita akan menentukan berapa banyak pilihan atau berapa banyak cara yang mungkin terjadi dari setiap permasalahan-permasalahan yang diberikan. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan suatu klub olahraga memiliki seragam yang terdiri dari 2 kaos berwarna hitam dan kuning serta 3 celana berwarna hitam, kuning, dan putih. Nah, berapa banyak variasi seragam yang dapat dikenakan klub tersebut? Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti ini yang akan kita temui pada materi tentang kaidah pencacahan di sini. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita bisa umpamakan dengan membuat suatu percobaan. Ya, berikut adalah hasil yang dapat kita sampaikan pada kasus tersebut. Nah, kita tadi mempunyai 2 kaos yang berwarna hitam dan kuning. Ya, jadi di sini kaosnya berwarna hitam dan kuning dan celana berwarna hitam, kuning, dan putih. Tentunya untuk memasangkan seragam tersebut, kita harus memilih 1 kaos dan 1 celana. Sehingga pasangannya kita dapat buatkan seperti ini. Yang menghasilkan ya pasangan hitam, kaos hitam, celana hitam, kaos hitam, celana kuning, kaos hitam, celana putih, kaos kuning, celana hitam, kaos kuning, celana kuning, dan kaos kuning, celana putih. Sehingga hasilnya ada 6. Ya. Berarti banyak variasi seragam yang dapat dikenakan ada 6. Nah, ini adalah semua kombinasi-kombinasi seragam yang dapat dipilih. Nah, jadi seperti itulah yang akan kita pelajari ke depannya nanti. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Di sini ada perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita lihat perbedaannya berdasarkan definisinya. Aturan penjumlahan: diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil dan kejadian kedua mempunyai N hasil. Ya, jadi M dan N itu masing-masing pada kejadian pertama dan kejadian kedua. Jika salah satu dari 2 kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin adalah M tambah N. Jadi ini untuk aturan penjumlahan. Jika salah satu dari 2 kejadian tersebut harus terjadi, jadi salah satunya saja, maka banyaknya hasil yang mungkin terjadi ada M tambah N. Contohnya di sini, Adi memiliki 5 kaos dan 4 kemeja. Saat bepergian, Adi tentunya hanya boleh memilih salah satu untuk digunakan. Ya, apakah dia menggunakan kaos atau kemeja? Sehingga banyaknya pilihan yang dapat dikenakan Adi ada 5 ditambah 4, yaitu 9 cara. Ya. Jadi seperti itu untuk aturan penjumlahan. Selanjutnya aturan perkalian: diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil
dan kejadian kedua mempunyai N hasil. Nah, perbedaannya di sini. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin adalah M dikali N. Jadi kedua kejadian tersebut harus terjadi. Sementara kalau aturan penjumlahan tadi, salah satunya, ya, salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi. Kalau aturan perkalian, ya, keduanya harus terjadi. Contohnya di sini, Budi memiliki 5 kaos dan 4 celana. Saat bepergian, ya tentu Budi bisa memakai salah satu pasangan kaos dan celana, sehingga banyaknya variasi pilihan ada 5 dikali 4 sama dengan 20 cara. Jadi ada 20 variasi kaos dan celana yang dapat dikenakan oleh Budi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian, kita lihat contoh soal berikut. Ya, jadi di sini ada sebuah ilustrasi. Arif, Bintang, Cika. Arif ke Bintang ada 5 jalur, Bintang ke tempatnya Cika ada 3 jalur. Suatu hari, Bintang ingin meminjam buku catatan ke rumah Arif atau Cika. Ya, mungkin Bintang pada saat pelajaran di sekolah tidak sempat hadir sehingga dia ketinggalan materi. Nah, sehingga dia harus meminjam buku catatan dari Arif ataupun Cika. Nah, berapa banyak jalan yang dapat dilalui oleh Bintang? Sebutkan. Nah, jadi pembahasannya, karena Bintang boleh memilih meminjam buku kepada Arif atau Cika, maka banyak jalan yang dapat dilalui. Kita uraikan dulu. Kalau Bintang mau meminjam ke Arif itu ada 5 jalan. Nah, kalau dia mau ke rumah Cika ada 3 jalan. Sehingga berarti di sini berlaku aturan penjumlahan karena salah satunya yang harus terjadi. Kalau dia sudah meminjam buku catatan ke Arif, dia tidak perlu lagi meminjam ke Cika. Begitupun juga sebaliknya. Sehingga ada 8 pilihan jalan yang dapat dilalui oleh Bintang. Jalan-jalan tersebut antara lain A, B, C, D, E, 1, 2, dan 3. Ya, jadi ada 8. Soal berikutnya. Jika Arif akan pergi ke rumah Cika. Ya, jadi di sini Arif pergi ke rumah Cika. Berapa banyak pilihan jalan yang dapat dilalui? Sebutkan. Oke, kita lihat bersama pada gambar tersebut. Untuk pergi ke rumah Cika, maka Arif harus melalui rumah Bintang terlebih dahulu. Setelah sampai melalui rumah Bintang, baru bisa lanjut ke rumah Cika. Untuk menuju rumah Bintang terdapat 5 jalan. Dan untuk melanjutkannya ke rumah Cika, terdapat 3 jalan. Sehingga di sini berlaku karena kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka berlaku aturan perkalian. Sehingga banyaknya pilihan ada 5 dikali 3, 15 pilihan jalan. Yaitu jalan pertama dia bisa melewati A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan seterusnya sampai E1, E2, E3. Semuanya ada 15 pilihan. Soal terakhir. Buatlah hasil percobaan yang terjadi dari pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu. Nah, jadi untuk membuat hasil percobaan kita bisa buatkan ke dalam tabel seperti ini atau diagram seperti ini tadi. Ya, jadi terserah mana yang lebih mudah untuk dilakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan buatkan berdasarkan tabel. Ya, jadi tabelnya kita buat seperti ini. Pada percobaan pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, tentu dalam sebuah koin itu terbagi 2 sisi. Ya. Sisi angka dan sisi gambar.
Sementara sebuah dadu terdapat 6 sisi. Ya, kita berikan nomor mata 1, mata 2, mata 3, 4, 5, dan 6. Sehingga hasil percobaannya dapat dilihat di tabel. Ya, hasil percobaan yang mungkin terjadi itu ada A1, A2, A3, maksudnya adalah angka, kemudian ya pada dadu muncul angka mata 1, kemudian angka 2, angka 3, A4, A5, dan A6. Selain itu bisa juga gambar, ya, muncul gambar pada koin dan angka 1 pada dadu, dan seterusnya. Nah, inilah tabel hasil percobaan yang terjadi dari pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu. Baik, materi kita kali ini cukup sampai di sini. Nanti untuk pertemuan keduanya kita bisa lebih banyak membahas beberapa contoh soal lagi untuk membedakan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.